Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Praptasa Songko dengan NIM 18010304, program studi keperawatan, program sarjana Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Di sini saya akan memaparkan proposal saya dengan judul hubungan perilaku perawatan diri dengan ketercapaian target terapi pada pasien hipertensi derajat 1 di wilayah kerja Puskesmas Kembaran 1 Kabupaten Banyumas. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Tri Sumarni, Eskep Nurse MKep, selaku penguji 1. Saya berterima kasih kepada Ibu Suci Hasanah, Eskep Nurse MKep, selaku penguji 2 dan pembimbing 1. Dan saya berterima kasih kepada Pak Amin Susanto, Eskep Nurse MSN, selaku penguji 3 dan pembimbing 2. Selanjutnya, saya akan memaparkan latar belakang Center for Disease Control atau CDC di Amerika pada tahun 2020. Angka prevalensi hipertensi pada usia 18 sampai 39 tahun sebesar 22,4%, usia 40 sampai 59 tahun sebesar 54,5%, dan berusia 60 tahun ke atas sebesar 74,5%. Data dari Kemenkes RI pada tahun 2019 menunjukkan angka prevalensi pada tahun 2018 adalah 34,11% dengan kejadian hipertensi pada lansia sebesar 63,2%, pada usia 65 sampai 74 tahun, dan sebesar 69,5% pada usia lebih dari 75 tahun. Provinsi Jawa Tengah sendiri merupakan peringkat keempat dengan presentasi hipertensi sebesar 37,57%, bersumber dari data Kemenkes RI tahun 2019. Data Dinkes Kabupaten Banyumas menunjukkan angka prevalensi sebanyak 396.657 kasus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebesar 26%. Mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 dengan jumlah kasus sebanyak 204.829 kasus. Selanjutnya, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, angka kejadian hipertensi pada tahun 2020 sebanyak 209.729 kasus dengan presentasi yang mendapat pelayanan kesehatan sebesar 80,5%. Penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan terendah di wilayah kerja Puskesmas Kembaran 1 yaitu sebesar 60,5%. Rumusan masalah. Apakah ada hubungan perilaku perawatan diri dengan ketercapaian target terapi pada pasien hipertensi derajat 1 di wilayah kerja Puskesmas Kembaran 1 Kabupaten Banyumas? Tujuannya, yang pertama, tujuan umum mengetahui hubungan perilaku perawatan diri dengan ketercapaian target terapi pada pasien hipertensi derajat 1 di wilayah kerja Puskesmas Kembaran 1. Yang kedua, tujuan khusus. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik responden berdasarkan umur, jenis kelamin, riwayat keluarga, dan lama sakit hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Kembaran 1 Kabupaten Banyumas. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku perawatan diri, yaitu aktivitas fisik, pola makan, perilaku merokok, dan konsumsi garam pada pasien hipertensi derajat 1 di wilayah kerja Puskesmas Kembaran 1 Kabupaten Banyumas. Yang ketiga, mengidentifikasi ketercapaian target terapi pada pasien hipertensi derajat 1 di wilayah kerja Puskesmas Kembaran 1 Kabupaten Banyumas. Menganalisis hubungan perilaku perawatan diri dengan ketercapaian target terapi pada pasien hipertensi derajat 1 di wilayah kerja Puskesmas Kembaran 1 Kabupaten Banyumas. Selanjutnya,
Ada manfaat. Yang pertama, teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca sebagai dasar untuk mengembangkan teori dan memberikan gambaran hubungan perilaku perawatan diri dengan pencapaian target terapi pada pasien hipertensi derajat 1. Yang kedua, praktis, ada bagi peneliti, yang kedua bagi responden, yang ketiga bagi puskesmas kembaran 1 sendiri, dan yang keempat bagi Universitas Harapan Bangsa itu sendiri. Next, keaslian penelitian. Penelitian ini merupakan hasil karya peneliti sendiri. Terdapat 6 penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya, ada pengertian hipertensi. Menurut Himpunan Dokter Hipertensi Indonesia atau PERHI, pada tahun 2021, hipertensi disebut sebagai suatu keadaan di mana tekanan darah seseorang adalah lebih dari sama dengan 140 mmHg untuk tekanan sistolik dan lebih dari sama dengan 90 mmHg untuk tekanan diastolik pada pengukuran di klinik atau fasilitas kesehatan. Jenis hipertensi ada 2, yaitu hipertensi primer dan sekunder. Yang pertama, hipertensi primer atau hipertensi esensial. Biasanya dimulai secara berangsur-angsur tanpa keluhan dan gejala sebagai penyakit benigna yang secara perlahan-lahan menjadi malignan. Jika tidak diobati, kasus-kasus ringan sekalipun dapat menimbulkan komplikasi berat dan kematian. Yang kedua, hipertensi sekunder adalah suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan tekanan darah tinggi sebagai akibat seseorang mengalami atau menderita penyakit lainnya seperti gagal jantung, gagal ginjal, atau kerusakan sistem hormon tubuh. Selanjutnya, ada kerangka teori. Faktor resiko terjadinya hipertensi ada pola makan, tingkat aktivitas fisik, konsumsi garam yang berlebih, perilaku merokok, konsumsi kopi, jumlah alkohol yang dikonsumsi, tingkat stres, dan kualitas tidur. Selanjutnya, ada karakteristik pribadi, tingkat pengetahuan, tingkat keyakinan, tingkat tekanan psikologis, tingkat motivasi, pola hidup, dan status kesehatan merupakan faktor risiko perilaku perawatan diri hipertensi yang dapat diubah. Yang selanjutnya ada faktor risiko hipertensi yang tidak dapat diubah, yaitu jumlah usia, jenis kelamin, riwayat keturunan dalam keluarga inti, dan lama sakit. Selanjutnya ada kerangka konsep. Yang pertama ada variabel bebas, variabel independen, yaitu perilaku perawatan diri pasien hipertensi derajat 1. Yang kedua, variabel dependen, ketercapaian target terapi hipertensi derajat 1. Variabel pengganggunya, yaitu jumlah usia, jenis kelamin, riwayat keturunan dalam keluarga inti, dan lama sakit. Next, hipotesis HA, ada hubungan perilaku perawatan diri dengan ketercapaian target terapi pada pasien hipertensi derajat 1 di wilayah kerja Puskesmas Kembaran 1 Kabupaten Banyumas. HO atau data nihil, tidak ada hubungan perilaku perawatan diri dengan ketercapaian target terapi pada pasien hipertensi derajat 1 di wilayah kerja Puskesmas Kembaran 1 Kabupaten Banyumas. Next. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis studi korelasional. Metode survei menggunakan metode pendekatan waktu cross-seksional. Lokasi dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini akan dilakukan di Puskesmas Kembaran 1 Kabupaten Banyumas. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2021 sampai bulan Juli tahun 2022. Pengumpulan data akan dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2022. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi target dalam penelitian ini adalah semua pasien hipertensi derajat 1 yang tercatat sebagai peserta prolanis di Puskesmas Kembaran 1 sampai dengan bulan November 2021 sebanyak 175 penderita hipertensi.
Yang kedua, teknik sampling pada penelitian ini direncanakan dengan total sampling. Next, kriteria sampel ada dua, yaitu yang pertama kriteria inklusi dan yang kedua kriteria eksklusi. Selanjutnya variabel penelitian, yang pertama variabel bebas atau independen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perilaku perawatan diri hipertensi. Yang kedua variabel terikat atau dependen. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah ketercapaian target terapi hipertensi. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama variabel karakteristik umur. Definisi operasionalnya lamanya kehidupan responden dihitung sejak tahun lahir sampai tahun saat dilakukan penelitian. Alat ukurnya kuesioner, parameter. Yang pertama remaja akhir, usia 17 sampai 25 tahun. Yang kedua dewasa awal, usia 26 sampai 35 tahun. Yang ketiga dewasa akhir, usia 36 sampai 45 tahun. Lansia awal, usia 46 sampai 55 tahun. Yang terakhir lansia akhir, usia lebih dari 55 tahun. Skalanya ordinal. Variabel jenis kelamin, definisi operasionalnya, status seks yang melekat sejak lahir, alat ukurnya kuesioner, parameter perempuan dan laki-laki, skala nominal. Variabel riwayat keturunan dalam keluarga inti, definisi operasionalnya, riwayat keluarga inti responden yang memiliki penyakit hipertensi, alat ukur kuesioner. Parameter ada dan tidak ada. Skala nominal. Selanjutnya, variabel karakteristik lama sakit, definisi operasionalnya, waktu yang telah dilewati responden sejak pertama didiagnosa hipertensi sebagai saat proses pengambilan data. Alat ukurnya kuesioner, parameternya dalam tahun, skala rasio. Selanjutnya, yang kedua variabel perilaku perawatan diri hipertensi, definisi operasionalnya, upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pasien dalam mengatasi tekanan darah tinggi meliputi tingkat aktivitas fisik, pola makan, perilaku merokok, tingkat stres, dan tingkat konsumsi garam. Alat ukurnya kuesioner HSMBQ, parameternya yang pertama baik dengan nilai 120 sampai 160, yang dua cukup dengan nilai 80 sampai 119. Yang ketiga kurang dengan nilai 40 sampai 79. Skala ordinal. Yang ketiga variabel ketercapaian target terapi. Definisi operasionalnya nilai rata tekanan darah dari hasil pengukuran tekanan darah responden yang dilakukan 3 hari berturut-turut. Ukurnya lembar pengukuran, parameternya yang pertama tercapai jika penurunan tekanan darah minimal 120 per 110 mmHg atau kurang dari sama dengan 140 per 90 mmHg. Yang dua tidak tercapai jika tekanan darah lebih dari 140 per 90 mmHg. Skala nominal. Selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini menggunakan alat pengukuran tekanan darah dan kuesioner perilaku perawatan diri di hipertensi. Jenis data, data primer, dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan oleh peneliti kepada responden. Pengolahan data dan analisis data. Yang pertama, teknik pengolahan data menggunakan editing, scoring, coding, entry, tabulating, dan cleaning data. Yang kedua, analisis data, ada analisis univariate dan analisis bivariate. Etika penelitian, yang pertama informed consent, yang kedua anonymity, yang ketiga confidentiality. Ya, terima kasih. Demikian pemaparan proposal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.